Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. kepada smart listener. Salam bahagia dari kami dengan Ustadz Ferry di ngobrol Ramadan ya, masih dalam lingkup Ramadan, dan juga kali ini kita akan membahas tentang tutorial sholat Idul Fitri, di mana sholat Idul Fitri saat ini agak berbeda dengan sholat Idul Fitri tahun-tahun sebelumnya, Ustadz ya, terkait dengan kondisi COVID-19 yang menyerang dunia, bukan hanya Indonesia. Jadi sholat Idul Fitri baik Indonesia maupun di dunia mungkin agak berbeda kali ini. Dan MUI juga sudah mengeluarkan fatwanya bahwa sholat Idul Fitri harus sebaiknya, bukan harus ya, menghimbau kepada masyarakat Indonesia untuk melaksanakan sholat Idul Fitri di rumah. Yang jadi pertanyaan, nah, sholat Idul Fitri di rumah itu gimana sih? Karena kita sholat Jumat aja tata caranya yang seminggu sekali aja punya tata cara yang spesial dari sholat-sholat yang lain. Dan ini sholat Idul Fitri yang notabene setahun sekali, walaupun ada perbedaan antara sholat Jumat dan sholat Idul Fitri, di mana sholat Idul Fitri itu sholat sunat ya, sedangkan sholat Jumat adalah wajib. Nah, tetapi kita wajib mempelajarinya karena kondisi ini kalau saya sih sudah umur 40-an 40 tahun belum pernah ngerasain yang kayak gini. Semenjak saya di atas 5 tahun diajak orang tua waktu masih kecil, itu tetap di lapangan, di masjid, sampai besar kayak gini juga di masjid. Tahu ini di rumah, Ustaz. Nah, saya langsung ke Ustadz Ferry. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ustadz? Alhamdulillah luar biasa. Alhamdulillah, walaupun suasananya kita tengah menghadapi pandemi wabah corona ini, alhamdulillah tetap lancar. Dan harapannya juga kaum muslimin yang di rumah, smart listener juga lancar ya. Jangan kurang semangatnya, dan ini terasa banget loh Mas Ferry. Jangan tetap semangat. Iya. Jadi kelihatan banget ini kalau seandainya ibadah puasa yang selama ini dikerjakan karena euforia, ini bisa tumbang pada masa seperti ini. Tetapi kalau memang pengen semangat ibadah, insya Allah kemudian Ramadan tetap sama. Iya. Oh, ini spesial sebenarnya Ramadan kali ini. Belum pernah Ramadan yang diikuti oleh pandemi ya. Masya Allah. Kita ikut Ramadan. Mungkin kita kan bisa cerita nanti di kelak kemudian hari, insya Allah, dengan anak cucu kita menjadi sejarah ya. Oh, ini kakek sudah dulu pernah merasakan Ramadan itu berbeda. Masya Allah. Dan doa kakek begini, jangan sampai ini terjadi lagi. Mudah-mudahan banyak hikmah, dan mudah-mudahan yang tetap beribadah di bulan suci Ramadan tahun ini menjadi berlipat ganda pahalanya. Amin ya Allah. Nah, Ustaz, ini bagian penghujung Ramadan ini. Bagian satu ini kita akan membahas tentang tutorial. Jadi kita akan membagi 3 sesi, 3 bagian. Yang pertama ini adalah itu dulu tetap sama, tutorial sholat Idul Fitri. Tetapi urut-urutannya nanti itu Ustaz sendiri yang nanti akan menjelaskan bagaimana sih sebenarnya sholat Idul Fitri itu ya. Ya, dasar hukumnya apa, bagaimana sebenarnya. Terkadang orang setiap tahun ini memang sholat Ustaz, tapi kadang tidak mengetahui secara detail sebenarnya sholat Idul Fitri itu. Karena selama ini mana sih sebenarnya hadir sebagai makmum ya. Dan kalau sekarang mungkin ya kita berdoa sama Allah mudah-mudahan tetap sama ya. Tapi kalau seandainya nanti memang situasinya, kita kan harus antisipasi ya. Kalau seandainya nanti situasi yang memang menuntut kita untuk melaksanakan di rumah, minimal kita sudah tahu caranya ya, bagaimana melaksanakan sholat Idul Fitri ini dengan anggota keluarga inti saja. Nah, ini yang akan kita bahas. Tadi Kak Dery sudah menyinggung dibagi menjadi 3, yaitu tutorial sebelum sholat Idul Fitrinya, ketika sholatnya, dan ketika dalam pelaksanaan khutbahnya. Ini 3 hal yang saling berkaitan satu dengan yang lainnya. Oke. Dan satu lagi Ustaz, agak sedikit menyinggung nih, orang yang tidak bisa pulang kampung tetapi sendirian di kos, sendirian di kontrakan, kan kasihan nggak bisa sholat Idul Fitri bersama masyarakat, tetapi dia harus sholat Idul Fitrinya di kosan ini. Nah, ini juga mungkin bisa menjadi pengetahuan bagi teman-teman yang ingin melaksanakan. Jadi kalau dalam situasi yang seperti ini, kita diminta untuk sholat Idul Fitri di rumah, di kosan, di kamar masing-masing. Nah, ini kita akan sampaikan beberapa hal yang bisa dilakukan oleh kaum muslimin dalam rangka melaksanakan sholat
Idul Fitri. Oke, yang pertama. Yang pertama. Silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain ma ba'du. Sahabat yang dimuliakan Allah, smart listener yang berbahagia, kita sudah berada di penghujung Ramadan. Beberapa saat lagi kita akan meninggalkan Ramadan dan menyempurnakan aktivitas ibadah kita di Ramadan ini dengan dua hal, yaitu membayar zakat fitrah lalu melaksanakan sholat Idul Fitri. Tapi fokus kita adalah tentang tata cara pelaksanaan sholat Idul Fitri. Jadi yang pertama adalah kita harus mengetahui beberapa sunnah ketika kita akan melaksanakan sholat Idul Fitri, ya, yang mana kalau sunnah-sunnah ini kita kerjakan akan menambah kesempurnaan sholat Idul Fitri itu. Artinya nilai pahalanya menjadi lebih besar, lebih bagus lagi. Kecil-kecil suara itu. Beberapa sunnah ini akan menyempurnakan nilai sholat Idul Fitri kita, artinya menambah pahala kita. Yang pertama, ketika menjelang sholat Idul Fitri, kita disunahkan untuk mengumandangkan takbir. Biasanya ini sudah dilakukan sejak malam 1 Syawal. Setelah maghrib Ramadan terakhir 29 atau 30 Sya'ban. Kalau ditentukan besoknya 1 Syawal, maka sejak maghrib itu kita sudah disunahkan untuk memperbanyak melafazkan takbir atau mengumandangkan takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Ngulangin seperti itu saja terus menerus, ya. Kalau yang panjangnya itu kalau nggak hafal sudah nggak apa. Yang diulang itu saja terus, ya, setelah habis sholat atau ketika menjelang tidur, ya. Menjelang sholat Idul Fitri setelah subuh itu juga waktu-waktu yang sangat utama kita untuk mengumandangkan takbir tersebut, ya. Jadi memperbanyak takbir dari sejak malam terakhir atau malam pertama 1 Syawal, ya, malam awal 1 Syawal sampai dengan pelaksanaan sholat Idul Fitri. Itu yang pertama. Lalu yang kedua adalah mandi. Mandi sunnah. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Abbas, bahwasanya Rasulullah SAW mandi dalam melaksanakan sholat 2 hari raya, artinya sholat Idul Fitri dan sholat Idul Adha. Rasulullah ketika menjelang melaksanakannya Rasulullah mandi. Ini sunnah, ya. Kalau mandi kita pagi hari biasanya mubah saja, boleh-boleh saja. Dan kalau kita mandi pada hari itu diniatkan untuk sholat Idul Fitri, ya, lihat aja dalam hati bahwasanya ya Allah, ya, mandi pagi hari ini adalah mandi untuk melaksanakan sholat Idul Fitri, mandi sunnah. Atau sholat Idul Adha, ya, kita niatkan untuk membersihkan diri kita menjelang pelaksanaan sholat Idul Fitri, maka ini akan menambah pahala kita, ya. Jadi mandi sunnah untuk sholat Idul Fitri. Tidak mandi tidak masalah, ya. Tetapi tentunya jadi kita tidak nyaman. Apalagi yang namanya sholat Idul Fitri setelah itu kan subuh atau sebelum subuh? Setelah subuh. Setelah fajar siddiq atau setelah subuh, itu waktu-waktu yang disunnahkan untuk mandi, ya. Dan setelah mandi kita terus mengumandangkan. Betul. Jadi yang semakin sunnahnya itu mandi sholat Idul Fitri ini adalah ketika menjelang berangkat. Walaupun waktunya sudah dimulai sejak fajar siddiq, tetapi kalau misalkan katakanlah fajar 4:30, ya, subuh, ya. Setelah subuh katakanlah jam 5 kita mandi, seumpama mandi untuk sholat sunnah ini, tetapi berangkatnya masih jam 7, terus kita keringetan. Jadi ternyata tujuannya itu kalau saya pahami adalah agar, karena ini adalah ibadah yang melibatkan orang banyak, agar kanan kiri kita merasa nyaman dengan kita. Wangi lah. Wangi, ya kan? Kita juga seger, kan? Karena ini syiar. Jadi semakin mendekati waktu sholat itu semakin baik, ya. Gitu. Lalu mandi, ya, yang kedua, ya. Yang ketiga adalah menggunakan pakaian dan wangi-wangian yang terbaik. Ini semua berdasarkan terbaik, tapi yang paling baru atau gimana? Nah, enggak harus baru, ya. Yang paling bagus yang kita punya, bagus, ya. Ya. Yang andalan, ya.
onca. Baju onca. Dari pakaian maupun dari wangi-wangian. Diingatkan ya, jadi jangan pakai pakaian yang biasa kita pakai sehari-hari ketika sholat. Jadi kurang sunnah kita. Rasulullah itu kumal lagi, kotor-kotor lagi ya. Apalagi pakaian tidur semalam, jangan, auzubillah ya. Rasulullah itu kalau sholat Id, baik fitri maupun adha, beliau menggunakan pakaian terbaiknya ya, dan juga wangi-wangi yang terbaik yang kita punya. Jadi harus wangi, harus harum. Nah, bedanya dengan ibu-ibu, kalau ibu-ibu pakai wangi-wangian boleh saat itu, tetapi jangan yang aromanya mencolok ya. Yang kalau dideketin suami aja, wah harum, nah gitu. Tapi jangan sampai yang jarak 100 meter udah mambu. 3 kilo sudah tahu orang. Wah itu ibu ini. Jangan. Jadi kalau ibu-ibu khusus wangi-wangian yang lembut, yang kalau dideketin jarak beberapa senti mungkin atau beberapa puluh senti baru terasa gitu kan. Jadi khusus untuk keluarga dan suami dan anak istrinya saja. Tapi kalau laki-laki boleh ya, yang semerbak ya. Lalu pakaian dan wangi-wangian itu ya. Jadi kalau kita ulang lagi, yang pertama tadi adalah takbir ya. Ayo kita takbir, semangat kita takbir nanti ya. Walaupun nanti seandainya sholatnya di rumah, banyakin takbir ya, banyakin takbir. Lalu yang kedua, kita mandi ya. Lalu yang ketiga, menggunakan pakaian terbaik. Jadi kan selama ini orang lihatnya kenapa pakai pakaian bagus, biar dijenguk uang kan rame. Kalau nanti di rumah gimana? Tetap gunakan pakaian yang terbaik, bahwa umat tetap berpahala. Bahwa umat Islam itu, umat Muslim itu terhormat dari segi pakaiannya. Betul. Tapi kan gini, kalau seandainya niatnya dulu ambo-amboan, ini kan karena di rumah, karena ini di rumah, jadi pakai pakaian yang lusuh saja. Jangan ya. Tetap kita pakai pakaian yang terbaik yang kita punya. Untuk apa? Karena ini disunahkan oleh Rasulullah ya. Kalaupun toh nanti ada yang lihat pakainya bagus dipuji, ya sudah, alhamdulillah, itu bonusnya saja. Ya, pujian. Ya betul ya, subhanallah. Ini hari yang sangat istimewa bagi kita ya, alhamdulillah. Mudah-mudahan Allah berkahi hari itu. Lalu yang keempat adalah mengajak turut serta seluruh anggota keluarga. Nah ya, jadi kalau seandainya sholatnya nanti di masjid atau di lapangan, itu seluruh keluarga yang ada di rumah tersebut harus ikut ya. Termasuk yang berhalangan. Termasuk yang berhalangan. Jadi yang berhalangan itu tidak sholat saja, tetapi dia mendekati tempat sholat agar apa, nanti di poin yang ketiga bisa mendengarkan khutbah. Jadi tetap berbahagia. Di rumah aja. Belum bebenah. Nah, beringkes. Rugi. Kalau pacak beringkes tuh kemarin-kemarin ya. Kalau pas pagi itu sudah rapi. Jadi pagi itu ikut berangkat dulu ya. Jadi nanti mencari tempat yang kalau masjid tidak boleh masuk masjid ya? Ya, di luar masjid, di pelataran atau di parkiran kan, di dalam mobil kan. Diajak terus serta menikmati kegembiraan pada hari itu. Ya Allah, mudah-mudahan corona segera berlalu ya. Kita ngebayangin jadi udah seneng nih. Apalagi nanti kalau kita bisa benar-benar melaksanakannya, ngajak seluruh anak, istri, semuanya, baik yang sedang berhalangan, nunggu di mobil nanti. Apa? Kacanya turunin sedikit. Biar apa? Dengar takbirnya, ya kan, merasakan suasananya, dan juga nanti mendengarkan khutbahnya. Allah subhanallah ya. Jadi ajak semua. Rasulullah itu dalam sebuah hadis dikatakan kalau sholat Id itu mengajak istri-istrinya dan anak-anaknya ya. Istri-istrinya nih, istrinya istri Nabi. Kali ini istri aja ya. Agak bingung kok arahnya ke saya gitu. Jadi kan Nabi itu kan istrinya kan lebih dari satu. Beliau ajak semua untuk syiar juga melaksanakan sholat Idul Fitri ini. Lalu yang berikutnya adalah berjalan kaki. Nah, jadi kalau seandainya tempatnya itu bisa dijangkau dengan kita berjalan kaki, disunahkan jalan kaki. Oke. Ya, jadi disunahkan untuk jalan kaki. Jadi walaupun malah motor untuk apa motor dicuci lah, bagus-bagus nih, nanti pakai inilah. Nah, itu kan berlimo nih. Tapi kalau seandainya bisa dijangkau dengan cukup berjalan kaki, sunnahnya jalan kaki dan membedakan arah jalan pergi dan arah jalan pulang. Jadi misalkan lewat lorong ini perginya, baliknya lewat lorong lain. Tapi nyampe ke rumah lagi. Itu Ampera, baliknya
lewat Musi Duo. Oh, Musi Musipan. Allahu Akbar. Ya, ini memang hari yang sangat istimewa. Nah, inilah beberapa perkara-perkara sunnah yang kalau kita jaga menjelang sholat Idul Fitri, sempurnalah pahala kita di pagi hari tersebut. Nanti bagian kedua kita akan membahas lebih detail lagi bagaimana pelaksanaan sholat Idul Fitri di rumah dalam bentuk tutorial bersama Ustadz Ferry. Kita berjumpa lagi di bagian kedua bersama Ustadz Ferry.